Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan tentang laporan distribusi, yaitu indeks Gini dan indeks Williamson, juga kurva Lorenz. Contohnya yaitu pada laporan distribusi pendapatan Kota Sukamaju. Cara penyelesaiannya yaitu langkah pertama yaitu menghitung kumulatif pengeluaran. Caranya itu langkah pertama dengan menambahkan nilai pengeluaran rupiah pertama dengan nilai pengeluaran rupiah sebelumnya. Yang kedua pun tetap sama, yaitu dengan menambahkan yang di atasnya. Kemudian drag ke bawah, maka akan muncul semua jumlahnya. Selanjutnya kita akan menghitung peluang kumulatif pengeluaran atau ROJ-nya. Caranya yaitu kumulatif pengeluaran yang pertama dibagi dengan kumulatif pengeluaran yang ke-8 atau yang terakhir. Karena nanti semuanya akan dibagi dengan yang ke-8, maka harus dikunci dulu dengan cara shift, kemudian tekan yang gambar dolar. Lah, setelah muncul barulah drag ke bawah. Kemudian untuk menghitung peluang penduduk yaitu dengan PD atau presentasi penduduk dibagi dengan 100. Nah, baru kemudian drag ke bawah. Kemudian kita masukkan rumus ROJ plus ROJ min 1. Caranya yaitu dengan menjumlahkan ROJ dengan ROJ sebelumnya. Begitu juga yang nomor 2. Nah, baru kemudian drag ke bawah. Kemudian yang selanjutnya yaitu dengan cara PJ atau peluang penduduk dikalikan dengan yang ROJ plus ROJ min 1. Nah, baru akan muncul hasilnya, kemudian drag ke bawah. Nah, kemudian jumlahkan semuanya. Nah, akan muncul hasilnya, tinggal enter saja. Berikutnya untuk menghitung indeks Gini bagaimana caranya, yaitu tinggal hanya 1 dikurangi itu hasil tadi. Nah, baru muncul hasilnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang indeks Williamson, yaitu ada kabupaten atau kota, penduduk, PDRB, dan kemudian yang pertama itu kita akan menghitung PDRB per kapita. PDRB itu singkatan dari produk domestik regional bruto. Baik, kita akan menghitung PDRB per kapita, yaitu dengan cara PDRB dibagi dengan penduduk.
setelah muncul hasil tinggal drag ke bawah, maka akan muncul semua. Kemudian jumlahkan semuanya dan akan keluar hasilnya. Kemudian kita akan mencari peluang penduduk PI bagi sigma P. Caranya itu dengan menjumlahkan jumlah penduduk dibagi dengan jumlah keseluruhan. Karena akan didrag ke bawah, maka harus dikunci dulu seperti biasa, shift dengan tanda dolar, maka akan muncul semua sampai bawah. Kemudian untuk menghitung simpangan nilai tengah pendapatan per kapita, caranya dengan PDRP per kapita dikurangi dengan nilai rata-rata atau jumlah semua PDRP per kapita. Jangan lupa untuk ngunci dengan shift dolar. Lalu kemudian bisa didrag ke bawah, maka akan muncul semua nilainya. Kemudian untuk kuadrat simpangan nilai tengah pendapatan per kapita, yaitu hanya dengan mengkuadratkan simpangan nilai tengah pendapatan per kapita. Baru kemudian drag ke bawah. Untuk yang terakhir yaitu peluang penduduk X kuadrat simpangan nilai tengah pendapatan per kapita, atau peluang penduduk PI sigma dikali dengan YI kuadrat. Baru kemudian drag sampai bawah. Kemudian jangan lupa juga untuk menjumlahkan semuanya.
dibagi dengan PDRB, maka akan muncul hasilnya. Jadi karena hasilnya hampir satu, maka dapat disimpulkan bahwa nilai ketimpangannya tinggi. Kemudian yang ketiga itu kurva Lorenz. Contohnya yaitu pendapatan negara X dengan jumlah 5,680 M, atau bisa diurutkan terlebih dahulu, maka jumlahnya akan tetap sama. Setelah mengurutkan, maka karena kita akan membuat kurva, jadi kita harus menentukan titik sumbu X dan titik sumbu Y terlebih dahulu. Untuk memudahkan dalam mencari titik sumbu, maka dibagi 5, yaitu menjadi 100%, 80%, 60%, 40%, dan 20%. Kemudian untuk mencari income atau pendapatan, caranya yaitu dengan menambahkan 30 ditambah 50, kemudian dibagi dengan jumlah keseluruhan seperti rumus di sampingnya. Setelah itu ketemu hasil 0,01408 atau sama dengan 1,4. Yang di bawahnya juga sama caranya, dan itu hasil. Setelah kita menemukan titik sumbunya, kemudian kita akan mencari titik temunya. Kemudian titik persen 1,4 tetap 1,4. Kemudian 1,4 ditambah 6,2%, maka hasilnya 7,6%. Begitu pula seterusnya. Kemudian barulah kita membuat kurva Lorenz dan memasukkan sejumlah hasil tadi ke dalam kurva Lorenz tersebut.